Sistem Kesenian DL Cirebon. Sejarah perkembangan sistem kesenian di Cirebon. 1. Ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik ukir pada kain sebagai media untuk membuat motif. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, serta alat-alat khusus seperti pisau, gunting, jarum, lilin. Ukiran Cirebon merupakan salah satu jenis batik tertua yang ada di Cirebon, yang sudah ada sejak abad pertama 5. Ukiran Cirebon berkembang di lingkungan Keraton Cirebon, yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Ukiran Cirebon memiliki motif-motif yang bersifat sakral, simbolis dan filosofis yang menggambarkan kejayaan, kebesaran dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan alam dan masyarakat. Sejarah perkembangan ukiran Cirebon dapat ditelusuri dari berbagai sumber baik lisan maupun tulisan. Salah satu sumber lisan terpenting adalah tradisi tutur atau cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul ukiran Cirebon. Menurut tradisi ini, ukiran Cirebon berasal dari seorang leluhur bernama Ki Gede Cirebon, yang merupakan putra Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ki Gede Cirebon adalah seorang ahli ukir yang sangat terkenal, yang mampu membuat berbagai karya ukiran yang indah dan bermakna. Ki Gede Cirebon juga dikenal sebagai seorang yang soleh, bijaksana dan berwibawa yang menjadi panutan masyarakat Cirebon. Ki Gede mempunyai seorang putra yang bernama Ki Rangga Cirebon, yang mewarisi kemampuan ayahnya dalam bidang ukir. Ki Rangga Cirebon juga memiliki seorang putra bernama Ki Gedeng Cirebon, yang menjadi putra pertama di Cirebon, yang mendirikan Keraton Kasepuhan. Ki Gedeng Cirebon juga meneruskan tradisi ukir ayah dan kakeknya, dan mengembangkannya menjadi salah satu seni yang menjadi ciri khas Keraton Cirebon II. Batik Keraton. Batik Keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan Keraton Cirebon, yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Batik keraton berkembang sejak abad ke-16 ketika Cirebon menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis sampai hingga kini, yaitu Keraton Kasepuhan Kanoman dan Keraton Keprabonan. Batik keraton memiliki motif-motif yang bersifat klasik, memiliki pola yang baku, nilai simbolis dan makna religius. Motif-motif ini menggambarkan keagungan, kebesaran dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton serta hubungan mereka dengan Tuhan alam dan masyarakat. Contoh motif batik keraton adalah paksi, Nagaliman, Singa Payung, Singa Barong dan Taman Kasepuhan. Batik keraton terus berkembang seiring dengan perkembangan Keraton Cirebon yang mengalami mas kejayaan pada abad ke-16 dan ke-17 ketika Cirebon menjadi salah satu pusat perdagangan dan politik di Jawa Barat. 3. Batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang berasal dari daerah pesisir Cirebon yang memiliki karakteristik yang berada dengan batik keraton. Batik pesisiran berkembang sejak abad ke-17. Ketika Cirebon menjadi salah satu pelabuhan penting di Jawa Barat, yang berhubungan dengan berbagai bangsa dan budaya asing, seperti Tiongkok, Arabi Persis, India, dan Eropa. Batik pesisiran memiliki motif-motif yang bersifat dinamis, variatif, dan eksotis, yang menggambarkan kehidupan, aktivitas, dan keanekaragaman dari masyarakat pesisir, yang berinteraksi dengan berbagai unsur, seperti laut, kapal perdagangan, budaya dan agama. Contoh motif batik pesisiran adalah Segar Sari, Naga Sakti, Burung Hong, dan Lenggang Kangkung. Sejarah perkembangan batik pesisiran berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Rusmi, yang merupakan seorang pedagang yang sering berlayar ke berbagai negeri. Ki Buyut Rusmi adalah seorang yang gemar mengoleksi kain-kain cantik dari berbagai daerah, termasuk kain batik. Ki Buyut Rusmi kemudian meniru dan mengembangkan motif-motif batik yang ia lihat dan beli dari berbagai negeri, dan menciptakan motif-motif yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat pesisiran. Ki Buyut Rusmi juga mengajarkan ilmu batiknya kepada anak-anak dan cucu-cucunya, serta masyarakat sekitar, sehingga batik pesisiran semakin berkembang dan dikenal luas. 4. Batik Santri, Batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin adalah batik yang berasal dari desa Ciwaringin, yang merupakan salah satu sentra produksi batik di Cirebon. Batik Ciwaringin berkembang sejak abad ke-19, ketika desa ini menjadi tempat tinggal dari para pengrajin batik yang berasal dari berbagai daerah, seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Madura. Batik Ciwaringin memiliki motif-motif yang bersifat kreatif, inovatif dan kontemporer, yang menggambarkan perkembangan, adaptasi, dan eksplorasi dari para pengrajin batik, yang menggambarkan berbagai unsur, seperti tradisi, modernitas, lokal, dan global.
Ciwaringin juga menjadi salah satu seni yang terpengaruh oleh perubahan zaman, yang menuntut adanya inovasi, adaptasi, dan diversifikasi. Batik Santri. Batik Ciwaringin berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Ciwaringin, yang merupakan seorang ulama yang tinggal di desa Ciwaringin. Ki Buyut Ciwaringin adalah seorang yang gemar mempelajari ilmu agama, terutama ilmu tasawuf, yang mengajarkan tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Sekian.